Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia Rahman dengan NIM 14.6.207. Saya akan mempresentasikan tugas skripsi saya itu pengaruh komunikasi interpersonal dalam membentuk komitmen anggota pada organisasi sekarang baru. Dimulai dari satu pendahuluan latar belakang dalam sebuah organisasi dan komunikasi menempati posisi yang sangat strategis bagi pengembangan sebuah organisasi. Menurut McShane dan Glimau tahun 2008, organisasi yang bekerja secara bergantian untuk menuju suatu tujuan pada pengusaha organisasi pada dasarnya sebuah organisasi diharapkannya bahwa visi dan misi dari organisasi tersebut tercapai dan berjalan baik dengan semestinya. Menurut Newstone menjelaskan bahwa arti penting komunikasi antara lain untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama semua elemen yang ada dalam organisasi. Melakukan perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan dalam mencapai organisasi. Tujuan sebuah organisasi mungkin tidak sepenuhnya dipahami atau disepakati, tapi tetap mendorong para anggotanya untuk terlibat dalam pola yang terstruktur. Dengan kata lain, sebuah organisasi berharap para anggotanya untuk menyelesaikan segala persoalan dengan terpolarisasi dan terkoordinasi. Tujuan bersama suatu organisasi yang telah ditetapkan organisasi akan menciptakan kesadaran berkomitmen kepada organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga harus diingat dan ditanam dalam diri orang-orang yang bekerja agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Klino tahun 2008, komitmen organisasi adalah sebuah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterikatan dalam sebuah organisasi tertentu. Komitmen organisasi yang ada pada setiap anggotanya sangat penting karena dengan komitmen tersebut, anggota akan menjadi lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Anggota yang memiliki komitmen akan bekerja dengan optimal dan memberikan perhatian, pikiran, dan waktu untuk pekerjaan supaya apa yang telah dikerjakannya sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Menurut Steers dalam jurnal Erinda tahun 2017, komitmen organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan untuk komunikasi dan mengungkapkan perasaan seseorang terhadap organisasi. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi meliputi komunikasi dua arah yang luas, rasa memiliki, dan keakraban. Faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal dengan komitmen organisasi anggota. Dalam suatu organisasi, keakraban dan rasa memiliki muncul ketika anggota yang berkomunikasi dengan baik. Menurut Mayer dan Allen, dalam jurnal Miftah tahun 2020, menyebutkan terdapat tiga aspek dalam komitmen organisasi, yaitu komitmen keterikatan afektif dan sejalan sebuah organisasi, komitmen sebagai biaya yang akan dirasakan jika karyawan meninggalkan organisasi, dan komitmen untuk berada tetap di dalam sebuah organisasi. Ketiga aspek tersebut disebutkan sebagai satu, komitmen afektif, yaitu komitmen yang kelekatan emosional atau seorang anggota teridentifikasi melalui keinginannya terlibat dalam sebuah organisasi. Yang kedua, komitmen kontinuitas, yaitu aspek yang muncul ketika seorang anggota bertahan dan berada dalam organisasi karena mereka membutuhkan suatu sarana kompensasi lainnya. Yang ketiga, komitmen normatif, yang muncul dari hasil pengalaman sosialisasi yang menekan karyawan untuk loyal pada atasannya. Menurut De Vito tahun 2009 dalam bukunya, komunikasi interpersonal merupakan penyampaian informasi atau pesan dari orang lain ataupun dari sekelompok kecil orang yang mempunyai berbagai macam dampak dan mempunyai peluang untuk memberikan umpan baik. Tiga faktor tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa komunikasi interpersonal yang baik dalam organisasi memungkinkan seorang mempunyai komitmen organisasi yang baik pula. Sebaliknya, komunikasi interpersonal yang terjalin antara karyawan kurang baik memungkinkan seorang mempunyai komitmen organisasi yang kurang baik pula. Jika hal yang terjadi, akan berdampak negatif pada sebuah organisasi atau perusahaan. Interpersonal merujuk pada adanya interaksi antara dua atau lebih orang dalam sebuah organisasi.
Sebuah perilaku interpersonal akan membentuk empat orientasi yang terjadi, yaitu positif negatif, negatif positif, negatif negatif, dan positif positif. Hal ini merujuk pada orientasi dari komunikasi antar dua orang atau lebih yang didasari oleh rasa kenal, hormat, tenang, dan nyaman. Menurut Griffin, dalam bukunya tahun 2007, menyatakan bahwa perilaku komunikasi interpersonal yang saling menguntungkan harus didasari oleh perasaan saling kenal atau saling mengetahui, know each other, memiliki rasa saling hormat, have a mutual respect, memiliki rasa memiliki atau affection, dan rasa senang dan nyaman, enjoy interacting with another. Interaksi interpersonal antar dua orang terlebih yang sudah terbentuk karena pembentukan tersebut membuat adanya kaitan antara komunikasi interpersonal dengan komitmen organisasi. Faktor tersebut tidak langsung menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang baik memungkinkan sebuah anggota organisasi mempunyai komitmen yang baik. Sebaliknya, komunikasi interpersonal yang tidak baik berdampak komitmen seseorang yang tidak baik juga. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal sangat mempengaruhi komitmen anggota suatu organisasi dalam menjalankan organisasi agar berjalan dengan visi misi sesuatu organisasi yang sudah terbentuk di awal agar mencapai tujuan. Baik buruknya komunikasi yang terjadi mempengaruhi komitmen yang terjalin antara anggota. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap komitmen suatu organisasi. Dengan hal tersebut, peneliti mengangkat judul pengaruh komunikasi interpersonal dalam membentuk komitmen anggota pada organisasi Karang Taruna Kelurahan Logi, Bogor. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang datar, rumusan masalah penulis intinya adalah apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal dalam pembentukan komitmen anggotanya, anggota pada organisasi Karang Taruna. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ada dua, yaitu untuk mengetahui komunikasi interpersonal dan komitmen anggota organisasi Karang Taruna Kelurahan Logi. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komunikasi interpersonal terhadap komitmen anggota organisasi Karang Taruna. Manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan rujukan dalam memberi pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran dalam suatu komunikasi organisasional. Kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan baru untuk suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dengan komitmen anggotanya, serta menjadi referensi untuk tugas yang sama dalam materi komunikasi interpersonal hingga dapat menjadi perbandingan terhadap materi yang sama hingga penelitian ini dapat dilakukan. Kedua, landasan teoritis komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Komunikasi bisa terjadi di mana saja dan dalam cakupan yang luas. Komunikasi merupakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, secara berkaitan sama lain dalam kurun waktu tertentu. Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari dua orang, tapi juga bisa dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, lembaga, dan sumber pengirim pesan bisa disebut komunikator. Suatu komunikasi minimal harus mengandung kesamaan makna antara kedua belah. Definisi yang dikemukakan di atas tentunya belum mewakili semua definisi yang telah ditemukan oleh banyak pakar. Namun, ini dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku Human Communication menguraikan adanya tiga model komunikasi, yaitu model komunikasi linear adalah pandangan komunikasi satu arah. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon atau tanggapan yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Kedua, model komunikasi interaksional adalah merupakan kelanjutan dari pendekatan linear pada model komunikasi interaksional. Diperkenalkan gagasan tentang umpan balik atau feedback. Penerima, receiver, melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon terhadap pesan dan dari pengirim. Sender.
Komunikasi model ini, seperti komunikasi dua arah, two-way, atau silical process, partisipan memiliki peran ganda di mana pada satu saat bertindak sebagai sender dan pada waktu lainnya sebagai receiver. Model komunikasi transaksional adalah komunikasi dalam bentuk transaksion atau komunikasi dipahami sebagai konteks hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Dengan kata lain, bahwa semua perilaku adalah komunikatif, semua bisa dikomunikasikan. Dari pengertian di atas, bahwa komunikasi adalah proses penyampaian lambang pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media atau secara langsung, sehingga menimbulkan beberapa efek atau umpan balik. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian komunikasi interpersonal disebut juga komunikasi antarpersonal antar pribadi. Bagi terjemahan dari Interpersonal Communication menurut Effendi dalam bukunya, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang hanya berlangsung antara komunikator dengan paling banyak dua orang yang komunikan. Sedangkan menurut Aaron Muhammad, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Sedangkan pengertian komunikasi interpersonal menurut Dewi et al. 2019 adalah sebuah komunikasi yang dilakukan antar pribadi dalam organisasi secara berhadapan atau bertatap muka melalui media dan dapat merubah perilaku dengan dasar adanya pemahaman di antara kedua belah pihak. Dalam menurut Framework tahun 2013, komunikasi interpersonal merupakan proses orang berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Aspek-aspek komunikasi interpersonal. Menurut De Vito tahun 2011, dalam bukunya, terdapat 5 kualitas umum yang dipertimbangkan dalam memulai efektivitas dari komunikasi interpersonal antara lain. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Kualitas dari keterbukaan. Sedikitnya ada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, seorang yang melakukan komunikasi harus terbuka kepada orang yang diajak komunikasi. Hal ini mempunyai arti bahwa orang tersebut dengan segera harus membuka semua riwayat hidupnya. Sebaliknya, harus ada rasa kesediaan untuk membuka diri dalam artian orang tersebut mampu mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan. Kedua, adanya kesediaan komunikator untuk bereaksi dengan jujur pada stimulus yang datang. Komunikator ingin seorang yang diajak untuk bereaksi, terbuka dan jujur. Sebaliknya, jika orang yang diajak untuk berinteraksi menunjukkan sikap tidak kritis, atau tidak tanggap, atau cenderung diam, maka akan menciptakan komunikasi yang menjenuhkan. Seorang akan menunjukkan sikap keterbukaan jika ia menunjukkan reaksi spontan terhadap orang lain. 3. Kepemilikan perasaan dan pikiran. Pengertian terbuka dalam hal ini ialah mengakui bahwa perasaan dan pikiran seorang ungkapannya merupakan milik seorang tersebut bertanggung jawab atas hal itu. Yang kedua, empati. Backrack dalam buku De Vito tahun 2011 mengartikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui atau menafsirkan apa yang dialami oleh orang lain pada situasi tertentu dari sudut pandang orang tersebut dan dari kacamata orang tersebut pula. Sedangkan bersimpati merupakan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang yang merasakan empati dengan orang lain mampu memahami motivasi, pengalaman orang tersebut, perasaan dan sikapnya, dan harapan maupun keinginan orang lain di masa mendatang. Rasa empati ini akan memudahkan seorang komunikator untuk menyelesaikan komunikasi yang ingin dijalankan. Oke, sikap sportif. Komunikasi yang terbuka tercipta karena suasana yang mendukung. Ada berbagai cara seorang menunjukkan sikap mendukung. Yang pertama, sikap deskriptif bukan evaluatif, sangat membantu terwujudnya sikap mendukung. Yang kedua, spontan bukan strategik. Spontanitas akan membantu memunculkan adanya sikap mendukung. Yang ketiga, profesional bukan sangat yakin. Bersikap profesional merupakan sikap tentatif. Mempunyai pikiran yang terbuka, mampu mendengarkan pandangan yang berlawanan, dan bersedia untuk mengubah posisinya jika hal tersebut diperlukan. Yang keempat, ada sikap positif atau positifnya. Ada 2 cara dalam menunjukkan sikap positif dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, menyatakan sikap positif. Terdapat 2 aspek yang mengacu pada sikap positif seseorang.
Pertama, komunikasi interpersonal akan terjadi jika seseorang mempunyai sikap positif dalam dirinya. Seorang yang memiliki sikap negatif dalam dirinya, kemudian ia mengutarakan kepada orang lain, maka orang tersebut dapat mengembangkan sikap negatif yang sama. Sebaliknya, jika seseorang punya sikap positif dan mengutarakannya perasaan ke orang lain, orang tersebut akan mengembangkan sikap positif pula. Dua, perasaan positif merupakan hal penting dalam komunikasi agar komunikasi tersebut menjadi efektif. Hal yang paling tidak menyenangkan adalah berinteraksi dengan orang yang bersikap negatif. Sikap negatif tersebut menyebabkan orang lain merasa terganggu dan tidak nyaman, sehingga komunikasi yang terjalin bisa terputus. Kedua, sikap positif akan mendorong seseorang menjadi teman berinteraksi. Dorongan merupakan hal yang dipandang penting dalam sebuah interaksi. Contoh, dari dorongan adalah bagaimana kita menghargai keberadaan seorang. Dorongan positif terbentuk dari sebuah penghargaan. Penghargaan dan pujian seorang yang akhirnya membentuk dorongan positif yang mendukung citra pribadi, akhirnya membuat seseorang jauh lebih baik. Sebaliknya, dorongan negatif bersifat menghukum atau menimbulkan rasa kehancuran. Yang terakhir ada kesetaraan atau equality. Komunikasi interpersonal akan efektif bila dalam interaksinya ada sebuah kesetaraan. Kesetaraan berarti adanya pengakuan dengan cara diam-diam jika keduanya sama-sama berharga. Kesetaraan juga berarti menerima orang lain sebagai lawan bicara atau komunikasi atau meminta orang tersebut memberikan penghargaan positif tidak besar kepada orang. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan hubungan antara seorang individu dengan organisasi di mana seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi memperlihatkan keinginan untuk menjadi anggota organisasi. Berusaha sebaik mungkin serta memiliki penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi. Itu karena Porter dan Smith tahun 1970. Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan, di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan perusahaan serta kemajuan yang berkelanjutan. Nah, kantor dulu. Yang pertama ada penelitian Memo Alex S. yang judulnya Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi PT United Equipment Indonesia Cabang Pekanbaru. Hasilnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi pada PT United Equipment Cabang Pekanbaru. Nurlela, Sayuti, dan Sirajudin Samang pengaruh kepribadian dan komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasional pada PT Sandin Heavy Equipment. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada PT Sandin Heavy Equipment. Yang selanjutnya ada Luna Manda, Dewi Adiani, dan Ketut Meta berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasional pada PT Proton Listindo Perkasa, yang hasilnya menunjukkan komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi PT Proton Listindo Perkasa. Yang keempat ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasional pada PT Waringan Anom Situbondo yang menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh signifikan. Nah, variabel dan X dan Y. Variabel komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi karena rasa percaya dan keterbukaan sudah tercipta dalam komunikasi interpersonal seorang. Maka selanjutnya adalah tercipta keterikatan emosional. Keterikatan emosional tersebut akhirnya membawa seorang karyawan mampu akrab dengan karyawan lain atau dengan atasannya. Ia juga mampu menyampaikan perasaannya terhadap perusahaan. Adanya rasa empati yang kuat saling mendukung dan membentuk tim yang harmonis. Nah, variabel komunikasinya itu variabel X dan variabel Y-nya variabel komitmen organisasi. Menurut Maxson dan Blino, komitmen organisasi adalah sebuah keterikatan emosional anggotanya
identifikasi, dan keterikatan dalam sebuah organisasi tertentu. Rangka penelitiannya di sini sebagai komunikasi interpersonal, dan Y-nya adalah komitmen anggota. Nah, hipotesis penelitian ada penelitian ini adalah diduga adanya komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen pada sebuah lembaga organisasi Karang Taruna di Kelurahan Loji. Ya, metode penelitian yang pertama, paradigma penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positif dengan filosofi deterministik, di mana penyebabnya memungkinkan menentukan efek atau hasil. Menurut Creswell tahun 2014, kelompok post-positif meyakini bahwa sebab faktor kausatif sangat mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. Untuk itulah, masalah-masalah yang dikaji oleh kelompok post-positif mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi hasil akhir. Pengetahuan yang berkembang melalui kacamata kelompok post-positif selalu didasari pada observasi terhadap realitas objektif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, pengertian penelitian kuantitatif menurut Sugiono adalah bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang di mana berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dengan kata lain, dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari sebuah teori menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenaran. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel X, yaitu komunikasi personal, dan variabel Y, yaitu komitmen anggota Karang Taruna. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan survei, di mana survei ini akan membawa pembahasan tentang sikap, bagaimana dan pendapat populasi. Ada 3 jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif, eksplosif, dan interpretatif. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Menurut Delourde, populasi adalah kumpulan objek penelitian. Populasi berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang menjadi objek dari survei, dan populasi ditentukan oleh topik dan tujuan survei. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Karang Taruna Kelurahan Loji. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan survei. Populasi dari penelitian ini adalah 30 orang organisasi Karang Taruna di Kelurahan Loji. Nah, sumber data. Data yang diinput sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Itu kata Wasto 2010. Data yang dapat berupa identitas dan pendapat atau perseptif responden tersebut. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui objek yang dituju atau diteliti. Adapun data primer diperoleh dari organisasi ini ialah informasi data jumlah anggota yang berada di perusahaan atau organisasi tersebut. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berdasarkan keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data yang penulis peroleh dalam bentuk sudah jadi perusahaan bersangkutan atau data yang telah disusun dalam bentuk dokumen maupun angka-angka tabel dan laporan-laporan lainnya yang perlukan dalam penulisan ini. Nah, teknik pengambilan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan dan selanjutnya menyebarkannya kepada responden dalam penelitian ini. Adapun angka yang disusun sesuaikan dengan indikator penelitian, yaitu tentang pengaruh komunikasi interpersonal dalam membentuk komitmen anggota pada organisasi Karang Taruna Kelurahan Loji. Kuesioner ini dalam penelitian ini berguna untuk memberikan daftar pernyataan pada responden untuk diisi guna memperoleh data-data mengenai tanggapan responden dengan menggunakan skala Likert 1-5. Nilai untuk skala tersebut adalah sangat setuju itu 5, skornya setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat setuju 1. Metode pengukuran data itu menggunakan metode analisis yang dipakai untuk menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Penelitian ini menggunakan software SPSS untuk mengolah dan menganalisis hasil penelitian.
Selanjutnya teknis analisis data, yaitu uji validitas data. Validitas data adalah bukti bahwa instrumen teknik atau proses yang digunakan untuk sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Kualitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran sangat kuat. Seperti instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benda benar-benar cocok sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas digunakan untuk menguji apakah jawaban dari kuesioner ini dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Tujuan dari validitas ini adalah untuk melihat seberapa jauh butir-butir atau variabel yang diukur menjadi satu sama lain. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai R hasil correlated total indikator R yang dari R table artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan bagaimana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias. Oleh karena itu, menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas algoritma dengan instrumen perlu dilakukan. Penguji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Makin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, makin stabil pula pengukur tersebut rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang menggunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Adapun kriteria pengambilan keputusan diuji reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach alpha untuk masing-masing variabel, di mana suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Bila tak daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.